Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi mata pelajaran pemrograman dasar dengan sub bahasan yang akan saya angkat pada pagi hari ini adalah perangkat lunak, instalasi, dan menguji. Baik, untuk Anda semuanya silahkan diperhatikan baik-baik materi berikut ini mengenai perangkat lunak, instalasi, dan menguji. Nah, yang pertama, perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Perangkat lunak bahasa pemrograman komputer atau lebih dikenal dengan language software yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Bahasa pada komputer dibedakan menjadi 3. Jadi komputer ini bisa mengenali 3 macam bahasa. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa tingkat menengah, dan yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Apa itu bedanya? Yang pertama, bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah digunakan dalam komputer itu sendiri. Bahasa yang digunakan di dalam komputer itu sendiri, sehingga bahasa ini sering disebut sebagai bahasa mesin atau mesin language ya. Komunikasi antar komponen di dalam komputer dilakukan dengan sinyal-sinyal atau kode-kode biner, yakni kode angka dan kode angka 0. Ini kode angka 1 dan kode angka 0 begitu. Nah, bahasa yang kedua adalah bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa yang mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari. Meskipun demikian, bahasa ini masih sulit dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti move yang berarti move atau geser ya, dan banyak sekali bahasa-bahasa tingkat menengah, singkatan-singkatan dalam bahasa tingkat menengah yang digunakan. Ini memang lebih seperti bahasa kita sehari-hari, cuman beda di penggunaan penulisannya, disingkat seperti itu. Ini kan kita susah untuk mengertinya. Dan yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini dapat dimengerti oleh orang awam karena dibuat dan dikembangkan untuk orang awam, seperti bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini adalah termasuk bahasa tingkat tinggi. Di antara bahasa-bahasa tingkat tinggi adalah yang pertama bahasa basic, Fortran, COBOL, Pascal, Visual Basic, VisualFox Pro, Delphi, Python, Perl, Oracle, Microsoft SQL, Informix, ada Java, PHP ASP, dan XML. Nah, bedanya apa itu tadi? Yang pertama, Basic, Fortran, dan COBOL dan Pascal adalah jenis program bahasa pemrograman yang berorientasi pada sistem DOS. Jadi untuk mengoperasikannya hanya mengendalikan keyboard karena tidak dapat menggunakan mouse seperti pada saat pertama kali komputer hidup itu, dia jalan pada sistem DOS, tidak bisa pakai mouse, menggerakkannya harus pakai keyboard. Nah, yang kedua, sedangkan Visual Basic, VisualFox Pro, Delphi adalah jenis program bahasa pemrograman yang berbasis Windows. Jadi dapat menggunakan kemudahan dan kecanggihan sistem operasi Windows seperti penggunaan mouse dan tampilan yang
menarik. Nah, kalau untuk Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi ini sudah hampir menyerupai Microsoft Word. Jadi kita dalam penggunaannya bisa memanfaatkan keyboard, mouse, tampilan juga menarik, fitur-fitur, fungsi-fungsi, icon-icon juga lengkap dan lain sebagainya. Itu kalau Visual Basic, Visual Fox Pro dan Delphi. Yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman C++. C++ adalah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki banyak dialek, seperti bahasa orang yang banyak memiliki dialek. Di dalam C++, dialek bukan disebabkan oleh karena si pembicara berasal dari Jepang atau Indonesia, melainkan karena bahasa ini memiliki beberapa compiler yang berbeda. Ada 4 compiler umum yang biasa digunakan dalam C++ ya. Yang pertama adalah Borland C++, yang kedua Microsoft Visual C++, terus dan selanjutnya. Bahasa pemrograman C++ diciptakan 1 dekade setelah C, yaitu pada tahun 1983. Pada mulanya bahasa C++ disebut dengan A Better C. Nama C++ kemudian diberikan oleh Rick McKinney pada musim panas 1983, jadi pada tahun yang sama. Keistimewaan yang sangat berarti pada C++ adalah karena bahasa C++ mendukung pemrograman berorientasi objek atau PBO, atau kalau bahasa programmingnya Object Oriented Programming atau OOP. Nah, untuk perbedaan antara bahasa pemrograman C dan C++, meskipun bahasa-bahasa tersebut menggunakan sintaks yang sama, tetapi mereka memiliki perbedaan. C merupakan bahasa pemrograman prosedural di mana penyelesaian suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut ke dalam sub-masalah yang lebih kecil. Selain itu, C++ merupakan bahasa pemrograman yang bersifat PBO atau pemrograman berorientasi objek. Untuk menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa kelas dibuat, kemudian masalah dipecahkan dengan kelas. Nah, pada saat ini banyak sekali compiler C++ yang beredar. Contohnya adalah dari Microsoft Corporation. Sebagai perusahaan pembuat perangkat lunak yang sangat terkenal, Microsoft mengeluarkan produk compiler C++ berupa Microsoft C++ dan Visual C++. Adapun Borland International yang sangat terkenal dengan Turbo Pascal-nya mengeluarkan Turbo C++ dan Borland C++. Intinya hampir sama, cuma beda tampilan saja. Ya, selanjutnya adalah pengertian software. Software ini adalah seperangkat instruksi mesin yang digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer. Jadi kan kita sering mendengar software, hardware, dan brainware. Kalau hardware kan perangkat kerasnya, kalau brainware penggunanya. Nah, kalau software itu adalah perangkat lunaknya, seperangkat instruksi mesin yang digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer. Perangkat lunak atau software merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Software ditulis dengan bahasa pemrograman. Akhir-akhir ini banyak software yang ditulis dalam bahasa high level programming language atau bahasa tingkat tinggi, karena bahasa tingkat tinggi ini lebih mudah dan lebih efisien digunakan, lebih mudah
pahami kalau untuk bahasa tingkat tinggi ini. Baik, untuk selanjutnya perangkat lunak atau software itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah sistem operasi, perangkat lunak bahasa atau language software, dan perangkat lunak aplikasi. Jadi software dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem operasi, terus yang kedua adalah language software, dan yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi. Seperti itu. Nah, ini untuk cara-cara mengoperasikan program Turbo C++ bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini sama seperti menginstal program-program yang lain, tinggal disesuaikan saja. Oke, untuk penjelasan materi tentang software, menginstal aplikasi ini saya cukupkan sampai di sini. Moga-moga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.